Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa sekalian di mata kuliah Getaran Mekanik. Bersama saya Berli Paripurna Kamil. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang gerak harmonik. Untuk memahami gerak harmonik, pertama kita harus memahami gerak periodik. Jadi gerak periodik dapat kita nyatakan sebagai gerakan berulang di mana selang waktunya itu tetap atau konstan. Nah, gerak harmonik itu adalah gerak periodik yang paling sederhana. Sebagai contoh, gerakan yang disebabkan oleh mekanisme Tuas-Yoke seperti yang ada di gambar di samping ini, itu akan menghasilkan gerakan harmonik. Gerakan harmonik di sini kita bisa lihat membentuk gelombang sinusoidal. Nah, gerakan ini secara matematika dapat kita nyatakan sebagai kalau X itu merupakan displacement atau perpindahan dan sumbu horizontalnya itu merupakan sudut yang juga merupakan perkalian omega dikali T, di mana omega adalah kecepatan, maka persamaannya dapat kita nyatakan sebagai X sama dengan A sinus theta. Karena kita tahu theta itu adalah sudut dan sudut dibentuk dari perkalian antara omega dan T, antara kecepatan sudut dengan T, maka X itu juga bisa kita nyatakan sebagai A sinus omega T. Jadi representasi dari gerak harmonik paling sederhana itu adalah X sama dengan A sin omega T. Oleh karena itu menjadi penting kita untuk memahami filosofi dari fungsi sinus dalam matematika. Baik, jika kita sudah memahami bahwa perpindahan atau displacement itu dinyatakan sebagai X sama dengan A sinus omega T, maka dengan menggunakan konsep matematika, kita dapat menyatakan kecepatannya. Karena kecepatan itu adalah turunan pertama sebuah perpindahan terhadap waktu, maka dengan mengambil dx dt, maka persamaan yang awal tadi, yang A sin omega T, itu bisa kita turunkan menjadi omega A dikali cos omega T. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil mendefinisikan kecepatan dari gerak harmonik. Kita sudah mendefinisikan perpindahannya, kemudian sekarang kita bisa definisikan kecepatannya. Dan kita bisa turunkan satu kali lagi persamaan ini ke T, maka hasilnya adalah percepatan, di mana d kuadrat X dt kuadrat itu akan sama dengan minus omega kuadrat A dikali sinus omega T. Dan kita masih ingat bahwa A sin omega T itu adalah X tadi. Maka dapat kita singkat pernyataan ini menjadi minus omega kuadrat dikali X. Nah, di sini terlihat ada kesetaraan atau proporsional antara percepatan dengan perpindahan. Nah, ini adalah kunci untuk mengidentifikasi apakah gerakan tersebut masuk dalam kategori gerak harmonik sederhana atau tidak. Jadi gerak harmonik sederhana itu adalah jika percepatannya proporsional terhadap perpindahannya. Jadi percepatannya d kuadrat X dt kuadrat itu proporsional dengan X. Nah, menyatakan gerak harmonik itu bisa dengan cara lain, yaitu dengan cara vektor. Di sini gerak harmonik kita proyeksikan ke dalam sumbu X dan ke dalam sumbu Y. Nah, proyeksi gerak harmonik ke arah sumbu X itu adalah Y sama dengan A sin omega T, seperti yang kita definisikan tadi. Sedangkan proyeksinya pada sumbu horizontal itu adalah X sama dengan A cos omega T. Jadi kita punya dua proyeksi, satu proyeksi ke sumbu X dan satu lagi ke arah sumbu Y. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk menyatakan gerak harmonik kita butuh dengan menggunakan metode vektor, kita membutuhkan dua komponen, yaitu komponen horizontal dan komponen vertikal. Nah, untuk menyatakan dua komponen itu dalam satu persamaan yang elegan, maka kita bisa minta bantuan dari teori bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu didefinisikan sebagai X sama dengan A ditambah I dikali B, di mana di sini sumbu horizontalnya itu adalah sumbu bilangan real, sedangkan sumbu vertikalnya itu adalah sumbu bilangan imajiner. Jadi kita bisa mendefinisikan sebuah vektor X itu sebagai penjumlahan antara komponen real A ditambah komponen imajiner I kali B. Dan dengan menggunakan hubungan Euler, kita bisa juga menyatakan A plus IB ini sebagai A dikali E pangkat I theta. Nah, oleh karena itu, karena kita tadi sudah bisa mendefinisikan sebuah vektor dalam bidang kompleks itu sebagai A ditambah IB, maka
gerak harmonik dalam bentuk bilangan kompleks itu bisa kita nyatakan sebagai X sama dengan A cos theta ditambah I A sin theta, di mana harga A itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat pangkat setengah, dan harga theta itu sama dengan tangen inverse dari B dibagi A. Nah, berarti sampai di sini kita bisa mendefinisikan gerak harmonik itu dalam dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan persamaan X sama dengan A sin omega T. Sedangkan yang kedua kita gunakan metode vektor, di mana gerak harmonik kita nyatakan dalam bentuk vektor X sama dengan A cos theta tambah I A sin theta. Nah, bagaimana kita menghitung kecepatannya? Untuk menghitung kecepatannya, maka apa yang sudah kita definisikan dalam bentuk vektor tadi itu kita turunkan satu kali. Nah, bentuk X dalam bentuk vektor itu juga bisa kita nyatakan dalam A dikali E pangkat I theta. Ini kalau kita turunkan satu kali, maka kita akan dapat yang disebut sebagai kecepatan. Apa turunan dari apa turunan dari A dikali E pangkat I theta? Kita bisa lihat di sini. dx dt itu akan sama dengan I omega kali A kali E pangkat I omega T. Dan kita ingat bahwa A dikali E pangkat I omega T itu adalah X. Sehingga di sini bisa kita singkat dx dt itu adalah I omega dikalikan X. Demikian pula kita turunkan satu kali lagi, maka kita akan dapat percepatan. D kuadrat X dt kuadrat itu besarnya adalah minus omega kuadrat X. Nah, di sini terbukti lagi bahwa percepatan itu sebanding dengan perpindahan. Karena percepatan itu sebanding dengan perpindahan, maka mengkonfirmasi ulang bahwa persamaan ini berasal dari gerak harmonik. Nah, karena perpindahan, kecepatan, dan percepatan itu adalah hanya bersifat real saja, maka pernyataan dalam bilangan kompleks itu kalau kita ingin menghitung perpindahannya, maka kita cukup mengambil komponen realnya saja dengan simbol seperti ini, RE kurung siku A kali E pangkat I omega T, maka kita akan dapatkan sebesar A cos omega T. Sedangkan velocity-nya atau kecepatannya itu adalah komponen real dari persamaan ini, itu besarnya adalah omega A cos omega T ditambah 90 derajat. Sedangkan percepatannya itu adalah komponen real dari persamaan ini, di mana hasilnya adalah omega kuadrat A kali cos omega T per 180. Kedua cara ini sebenarnya identik antara menyatakan bilangan kompleks, antara menyatakan gerak harmonik dengan bilangan kompleks dan menyatakan gerak harmonik dengan persamaan yang awal tadi, yang X sama dengan A sin omega T, itu sebenarnya adalah dua hal yang identik. Hanya pernyataan matematikanya saja yang berbeda. Nah, secara visual kita bisa lihat bagaimana hubungan antara perpindahan X, kecepatan X dot, dan percepatan X double dot. Dapat dilihat di sini vektornya itu terpisah masing-masing dengan membentuk sudut 90 derajat. Jadi bisa kita lihat bahwa dengan jelas beda fasa antara perpindahan dengan kecepatan itu adalah 90 derajat. Beda fasa antara kecepatan dengan percepatan itu juga 90 derajat. Oleh karena itu dapat kita lihat juga di sini beda fasa antara perpindahan dan percepatan itu sebesar 180 derajat. Nah, kalau kita lihat dari sumbu kartesius akan lebih mudah mungkin dipahaminya. Yang garis solid ini adalah grafik untuk perpindahan, sedangkan garis yang putus-putus ini adalah grafik untuk kecepatan. Sedangkan garis yang titik garis ini ya, berbentuk titik dan garis ini adalah untuk percepatan. Dapat kita lihat di sini untuk kondisi ekstrim X atau perpindahan maksimal, maka kita bisa lihat kecepatannya sama dengan 0, tapi sekaligus juga dia mempunyai percepatan yang maksimal. Ini bisa kita bayangkan ketika misal sebuah piston pada motor bakar itu bergerak naik turun. Pada posisi maksimal di atas, titik mati atas, maka dia akan mempunyai perpindahan paling besar. Tapi pada saat itu juga dia sempat berhenti untuk bersiap turun ke bawah, maka kecepatannya sama dengan 0. Sekaligus dia akan menyimpan percepatan yang maksimal. Tapi pada posisi kesetimbangannya kita lihat di sini, perpindahannya itu 0, percepatannya 0, tapi kecepatannya dia maksimal. Dan siklus ini akan berulang-ulang terus, maka disebut sebagai gerak harmonik sederhana. Demikian para mahasiswa,
Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.